Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Tidak ada absen ya hari ini. Tidak ada, Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini diberikan kelancaran dan kita dilimpahkan berkah dalam belajar. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Anggi. Baik, teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Anggi sudah memimpin doa. Anak-anak, agar kita lebih semangat belajar hari ini, mari kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Kalian perhatikan ya. Nanti setelah itu kita lakukan secara bersama-sama. Iya, Jadi, Bu. tepuk semangat. Semangat. Yes. Begitu ya, anak-anak. Iya, Bu. Ayo sekarang kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah semangat melakukan pembelajaran hari ini? Semangat, Sudah, Bu. Semangat sekali. Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, dan pembelajaran 2. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, diharapkan setelah melalui kegiatan tanya-jawab, kalian dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu, diharapkan setelah melalui kegiatan membaca, kalian dapat menjabarkan dampak krisis air terhadap kehidupan makhluk hidup. Tujuan yang ketiga yaitu, diharapkan setelah melalui kegiatan membaca, kalian dapat menemukan hal-hal penting dalam teks non-fiksi, menjawab pertanyaan, kemudian kalian dapat menceritakan kembali isi teks non-fiksi berdasarkan hal-hal penting yang telah ditemukan dengan tepat. Tujuan yang keempat yaitu, diharapkan melalui kegiatan mengamati gambar dan tanya jawab, kalian mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan tepat. Tujuan yang kelima yaitu, diharapkan melalui kegiatan mengamati gambar, kalian dapat membuat cerita bergambar dengan tema yang telah ditentukan, pengalaman pribadi dengan tepat. Siap mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita selalu menggunakan air. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui syarat-syarat kualitas air bersih. Siapa yang masih ingat syarat-syarat kualitas air bersih itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Putri, apa syarat kualitas air bersih? Airnya itu tidak keruh, terus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, Bu. Jawaban Putri sudah benar, namun ada syarat-syarat lain yang belum disebutkan. Adakah yang menjawab
Adakah yang bisa menambahkan jawaban Putri? Saya mau coba, Bu. Ya, Anis silahkan. Mungkin tidak mengandung kuman, Bu. Ya, benar sekali. Ayo anak-anak beri tepuk tangan untuk Anis dan juga Putri karena sudah berani menjawab pertanyaan dengan tepat. Jadi, syarat kualitas air bersih terbagi menjadi 3. Persyaratan yang pertama yaitu syarat secara fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Syarat secara fisik meliputi airnya tidak keruh, tidak berwarna, dan tidak berasa. Suhunya sejuk antara 10 sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi meliputi tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH, atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Lalu bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi syarat-syarat itu, Bu? Nah, sekarang kalian buka buku tema halaman 104 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang coba perhatikan buku kalian masing-masing pada halaman 104. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ibu akan tunjuk satu siswa untuk menjawab satu pertanyaan. Begitu seterusnya ya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu ingin Putri yang menjawab. Pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak? Ayo Putri, kira-kira apa jawabannya? Mungkin minyak akan menempel pada baju, Bu. Jadi bajunya nggak bersih-bersih. Ya benar. Kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen kan. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Paham anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman? Ibu ingin Anggi yang menjawab. Ayo Anggi, silahkan. Bisa sakit perut, Bu. Ya, benar. Jika kita minum air yang tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Begitu ya, anak-anak? Iya, Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Coba Ibu ingin Anis yang menjawab. Itu, Bu. Airnya jadi kotor, terus ikannya mati, Bu. Kan airnya juga tercemar. Ya, benar Anis jawabannya. Wah, siswa kelas 5 hebat-hebat sekali ya, sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Bukan hanya ikan saja yang akan mati, namun tumbuhan sungai juga akan mati. Sehingga kesimpulannya adalah kualitas air sangat mempengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jika air tidak memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, Ibu meminta kalian membaca sebuah teks bacaan yang berjudul Hari Air Sedunia yang ada pada buku tema halaman 105.
Lalu kalian bisa menandai hal-hal yang penting dalam teks bacaan tersebut. Apakah sudah selesai membacanya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah kalian masih ingat materi mengenai siklus air yang pernah kalian pelajari sebelumnya? Agak lupa, Bu. Agak lupa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan sedikit menjelaskan lagi. Jadi, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Air hujannya jatuh akibat proses kondensasi yang seharusnya dapat masuk ke dalam tanah, hanya dapat masuk ke dalam parit, selokan, lalu sungai, dan terus ke laut. Hal-hal tersebut disebabkan karena lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri, sehingga mengakibatkan cadangan air dalam tanah berkurang. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Berarti sekarang Bu, saya mau tanya, berarti kalau banyak bangunan yang muncul itu airnya nggak bisa langsung menyerap ke dalam tanah ya, Bu? ya tidak bisa, hanya bisa menyerap dalam gorong-gorong, masuk ke dalam parit, ke selokan, lalu sungai, terus ke laut. Tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Oh iya, Nah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku halaman 106. Dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Ibu beri waktu 15 menit setelah selesai mengerjakan, nanti Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan hasil pekerjaan kalian. Baik, Bu. Ada kesulitan anak-anak? Belum ada, Bu. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, waktu mengerjakan sudah selesai. Sekarang siapa yang berani untuk membacakan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Iya, Anggi, silahkan. Jawaban nomor 1 yaitu pada tanggal 22 Maret. Jawaban nomor 2, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Jawaban nomor 3 yaitu penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Jawaban nomor 4 yaitu menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Wah, bagus sekali jawaban Anggi. Jawabannya sudah tepat. Sekarang, siapa yang berani menceritakan kembali isi teks bacaan yang telah dibaca tadi berdasarkan informasi yang telah ditandai? Saya, Bu. Iya, Anis, silahkan. Di teks bacaan Hari Air Sedunia, di sana menceritakan tentang semakin berkurangnya air yang ada di dunia karena pohon-pohon atau hutan sudah berubah menjadi kantor, bangunan-bangunan, dan itu akan menyebabkan air hujan tidak bisa langsung menyerap ke dalam tanah. Jadi hanya bisa masuk ke parit, selokan, dan lain-lain. Makanya kita diimbau untuk
melakukan beberapa tindakan agar membantu mengurangi krisis air yang disebabkan dari pembangunan gedung-gedung tersebut, seperti menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan, dan menanam pohon, agar air hujan dapat tertampung dan cadangan air semakin melimpah. Sudah, Bu, begitu. Ya, benar sekali Anis. Ayo anak-anak beri tepuk tangan untuk Anggi dan juga Anis. Air diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Binatang sama seperti manusia yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, sekarang perhatikan gambar cerita pada halaman 107. Ibu akan membacakan gambar cerita tersebut. Disimak baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek. Air di sini sangat sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah. Aku akan menolong kalian. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Mendukung, Bu. Ya, benar sekali. Gambar tersebut mendukung cerita karena gambar tersebut memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Nah, sekarang coba Anis membaca cerita bergambar pada halaman 108. Yang lain menyimak ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Judulnya Ikan dan Kak Diko. Kak Diko membeli ikan, kemudian ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan, kemudian ikan diletakkan di lantai. Lalu Kak Diko melihat ikannya ada di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kemudian Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Anis. Anak-anak, kalian telah melihat contoh karya gambar cerita. Siapa yang tahu apa itu gambar cerita? Saya, Bu. Ya, Putri? Gambar cerita adalah gambar yang dalamnya itu ada percakapannya, Bu. Ya, sudah benar, Putri. Namun, lebih tepatnya, gambar cerita adalah suatu gambar yang berisi tentang cerita suatu peristiwa. Gambar cerita sering kita jumpai pada komik atau cerita buku bergambar. Sekarang coba tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Apa ciri-ciri karya gambar cerita berdasarkan contoh gambar cerita yang telah kalian lihat? Ibu beri waktu 10 menit, lalu Ibu akan meminta kalian membacakannya ya. Paham semua? Paham, Bu. Baik, sekarang silakan dikerjakan ya. Waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang siapa yang berani membacakan hasil pekerjaannya? Iya, Bu. Jadi, ciri-ciri gambar cerita yang pertama yaitu memudahkan
untuk memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang di dalamnya. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sebuah tulisan atau cerita. Sudah, Bu? Waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang siapa yang berani membacakan hasil pekerjaannya? Saya, Bu, tadi saya sudah menyampaikannya, tapi sepertinya sinyal saya hilang, Bu. Saya menyampaikannya lagi. Oh ya, kalau begitu sampaikan lagi ya Putri. Ayo silakan Putri. Iya, Bu, sebentar. Jadi, ciri-ciri gambar cerita itu yang pertama memudahkan dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, menambah nilai keindahan sebuah cerita atau tulisan. Bagus sekali Putri. Anak-anak beri tepuk tangan untuk Putri. Nah, anak-anak, sebelum membuat gambar cerita, hendaknya kita menemukan tema terlebih dahulu. Tema dapat ditentukan melalui pengalaman-pengalaman kalian yang paling berkesan, seperti pada contoh gambar cerita yang sudah kalian amati tadi, di mana menceritakan pengalaman Kak Dito yang membeli ikan dan dipindahkan ke akuarium. Namun oleh Bobby ikannya dipindahkan ke lantai. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kalian juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kalian pelajari pada tema 6. Mari kita ulangi lagi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lainnya yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kalian dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kalian dapat menggambar cerita dengan menggunakan teknik kering saja ataupun dengan teknik basah saja. Namun, kalian juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan kedua teknik tersebut. Begitu ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran hari ini berakhir, Ibu meminta kalian mengirimkan semua tugas yang telah Ibu berikan hari ini, yaitu meliputi menjawab pertanyaan pada buku halaman 106 dan ciri-ciri gambar cerita melalui WhatsApp grup ya. Jangan lupa untuk diberikan keterangan nama dan nomor absen. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Sangat mengerti. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Iya, Bu. Apakah ada kesulitan saat kalian mengikuti proses pembelajaran? Sepertinya tidak, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengenai pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup, dampak krisis air terhadap kehidupan makhluk hidup, pengertian dan ciri-ciri gambar cerita, tema dan teknik gambar cerita, menemukan hal-hal penting dalam teks non-fiksi atau menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai peran ekonomi, mengurutkan urutan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi, dan belajar mengenai sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian tulis tugasnya ya, agar tidak lupa.
Tugasnya yaitu pilihlah salah satu tema untuk membuat gambar cerita. Kalian dapat mengingat pengalaman kalian yang paling berkesan. Selanjutnya, buatlah gambar cerita sesuai dengan tema yang sudah kalian pilih. Dalam mengerjakan tugas ini, kalian dapat meminta bantuan kepada orang dewasa. Besok, hasil pekerjaan kalian bisa dikumpulkan melalui WhatsApp grup ya. Jangan lupa diberikan identitas berupa nama dan nomor absen. Apakah sudah paham mengenai tugasnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Anak-anak, air sangat bermanfaat bagi kehidupan semua makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan sekitar agar kualitas air terjaga. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah atau limbah di sungai, dengan tidak membuang sampah atau limbah di sungai, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan masih banyak lagi. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampaikan salam Ibu untuk kedua orang tua kalian di rumah. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.